Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Di tangan gua udah ada box dari Adidas Harden Volume 8. Salah satu sepatu yang gua tunggu-tunggu karena tahun kemarin gua tuh nggak nyangka guys, Adidas Harden Volume 7 bisa jadi sepatu basket terbaik atau favorit gue juga di tahun kemarin. Dan ini adalah seri terbarunya dimana boxnya kelihatan simple-simple aja. Cuma menurut gue sih nggak masalah, boxnya simple, yang penting sepatunya bagus. Ya nggak sih? Box simple nggak masalah ya, namanya performance itu kan kita ngelihat dari sisi sepatunya aja. Dan jujur aja untuk sepatu Adidas Harden Volume 8 ini looks-nya berasa aneh, out of the box menurut gua. Gua waktu pertama kali ngelihat sepatu ini tuh kayak apa yang Adidas pikirin gitu ya, ngeluarin sepatu dengan bentuk yang kayak gini gitu. Cuma sebenarnya lumayan menarik ya, karena di satu sisi Adidas udah berevolusi secara desain. Kalau beberapa tahun ke belakang tuh kan sepatu Adidas tuh pasti ada logo Adidasnya yang menonjol, kayak di bagian samping ada three stripe, bagian dalam atau di bagian belakang. Di sepatu ini desainnya kelihatan clean banget. Elemen three stripe yang kelihatan tuh cuma di bagian belakangnya, dan itu nggak terlalu menonjol banget. Dan menurut gue sih secara looks-nya sepatu ini tuh kelihatan bener-bener futuristic. Dan waktu unboxing, jujur aja salah satu elemen yang gue seneng juga itu tuh kita dikasih kertas gitu guys di bagian dalamnya. Ini loh, kertas kayak gini nih. Ini tuh kadang-kadang Adidas tuh kayak kadang ngasih, kadang nggak ngasih. Kali ini ngasih gitu, jadi ini please lah Adidas. Ini tuh dikasih terus gitu, karena buat ngejaga shape sepatu kita tuh tetap bagus waktu di display. Lumayan gitu loh. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang nggak dikasih. Balik lagi ke sepatunya, terlepas gue ngerasa sepatu ini punya desain yang out of the box, bener-bener kayak sepatu yang futuristic, tapi gue ngerasa ada beberapa elemen yang menunjukkan kalau sepatu ini tuh secara craftsmanship-nya identik banget dengan Adidas Harden Volume 7. Beberapa perbedaan yang bener-bener kelihatan signifikan banget adalah dengan adanya penggunaan rubber piece di area samping, yang jelas ini bikin secara desainnya juga kelihatan unik banget. Cuma secara gue sebagai reviewer ya guys, waktu pertama kali ngeliat di foto, apakah sepatu ini tuh bakal punya fleksibilitas di area depannya? Karena dengan build yang kayak gini tuh pastinya kayak berasa kaku gitu loh guys. Dan secara first impression, waktu pertama kali gue pakai sepatu ini, ternyata bener guys. Waktu gue mau nyoba untuk nekuk area depannya, itu berasa agak susah dan berasa agak kaku. Kayak ada bagian yang ketahan aja gitu. Dan ini bakal jadi part yang gue penasaran banget gimana untuk gue coba pakai main di lapangan. Mudah-mudahan area ini merupakan area yang cuma butuh break in time aja. Di samping itu gue ngerasa sih dengan adanya build seperti ini akan meningkatkan dari sisi lateral supportnya, meningkatkan dari sisi lockdownnya juga, karena ini terhubung dengan lacing system dan lain sebagainya. Cuma ya sekali lagi, berasa agak kaku aja gitu waktu dicoba di area depan sepatunya. Dan salah satu hal yang cukup menarik juga, Adidas tuh ngeluarin sepatu Anthony Edwards, yang sepatu signature pertama dari Anthony Edwards juga menggunakan elemen desain yang cukup serupa, dimana di bagian samping kayak ada plastik piece-nya yang mirip-mirip kayak gini guys. Gue juga penasaran itu bakal jadi salah satu elemen yang bikin sepatunya kaku atau enggak. Emang kalau kaku di samping kenapa? Ya kayak nggak enak gak sih, kan langkah kita kan kayak harus nekuk gitu loh dari bagian depan. Buat main basket nggak? Iya, kita lari kan pasti kan tekanan ada di tengah gini dan nekuk gitu. Oh. Nah kalau ininya kayak susah nekuk kan kayak agak kaku gimana gitu kan. Ya itu salah satu elemen yang pengen dicoba sih. Tapi sepatunya Anthony Edwards itu kemarin banyak banget yang bilang itu sepatu enak banget. Padahal secara desainnya juga mirip-mirip kayak gini. Ada karetnya gitu di bagian samping gitu. Yap, mudah-mudahan ini secara performance-nya oke. Dan selain itu, sisanya gue ngerasa sepatu ini punya elemen-elemen desain yang seperti yang gue bilang tadi, identik banget sama Adidas Harden Volume 7, dimana sepatu ini menggunakan one booty construction. Build-nya tuh kayak pakai kaos kaki aja dengan adanya extra support di area layering material luarnya, jadi asik banget secara keseluruhan. Dan di area depannya kita mendapatkan toe area yang terpisah seperti ini, dan seharusnya ini berfungsi untuk ngebantu bikin sepatunya lebih fleksibel di area depan. Sebenarnya tuh ada fitur yang ngebantu juga sih di sini. Dan terlepas dari itu, buat kalian yang penasaran sama build materialnya dan lain sebagainya, ini tuh identik banget sama sepatu Adidas Harden Volume 7. Padding-padding di bagian belakang nggak terlalu banyak, tapi di sculpted dengan baik, enak banget waktu dipakai. Dan di area tangnya juga nih seamless banget, identik sama sepatu versi sebelumnya. Dan sebenarnya itu jadi salah satu fitur yang gue lumayan suka lah, karena kalau emang udah bagus di versi sebelumnya, versi selanjutnya tuh nggak usah terlalu banyak dirubah karena emang udah enak aja gitu.
Dan sepatu ini seharusnya menggambarkan beberapa elemen yang bisa dibilang cukup serupa. Selain itu, yang cukup menarik juga di sepatu ini adalah dengan implementasi full length Boost yang akhirnya kembali menjadi salah satu pinnacle dari sepatu basketnya Adidas. Yap, masih bisa dibilang menurut gue Boost adalah salah satu teknologi ternyaman untuk cushioningnya Adidas, dan akhirnya balik lagi secara keseluruhan di sepatu Adidas Hadron Volume 8. Untuk versi sebelumnya Adidas Hadron Volume 7 itu masih mengombinasikan antara Boost di area belakang dan juga Light Strike di area depan. Kali ini kalian bisa lihat di bagian bawahnya, di sini ada Boost yang terekspos, di area depannya sini juga ada Boost yang terekspos. Secara feel-nya berasa enak banget, terlepas gue juga awalnya agak skeptis untuk rubber piece yang di area samping ini kan full nge-kits penggunaan Boost yang ada di dalam, tapi ternyata rubber piece yang di area samping ini juga nggak berasa keras-keras banget. Gue jadi bertanya-tanya sih sebenarnya kemarin tuh kenapa gitu pakai teknologi Light Strike, padahal Light Strike itu merupakan cushioning yang katanya Adidas dikhususkan untuk olahraga basket. Sempet dulunya udah pakai full Boost terus ganti ke Light Strike, terus sekarang balik lagi ke Boost. Kayak agak aneh gitu nggak sih? Jadi ya, it is what it is, tapi yang penting secara feel-nya akhir-akhir ini sepatu Adidas tuh udah mulai nyenengin lagi dari sisi cushionnya. Dan kalau kalian lihat bagian bawahnya, gue juga seneng secara implementasi traction, dimana sepatu ini bisa dibilang tractionnya itu juga menggunakan elemen yang pasti-pasti aja. Sepatu ini menggunakan kombinasi antara circular pattern dan juga herringbone, dimana ini jadi dua pattern yang menurut gue sih sebenarnya udah ya bisa dibilang pasti aja gitu kalau digunakan di lapangan basket. Memang sih tergantung dari sisi rubber compound yang digunakan, tapi mudah-mudahan secara keseluruhan waktu dipakai, sepatu ini bisa memberikan traction yang optimal untuk digunakan di lapangan basket. Secara implementasinya juga bisa dibilang cukup tebal, dan rasa-rasanya ini bakal jadi sepatu yang terbilang cukup durable jika kalian gunakan di lapangan basket outdoor. Yang cukup menarik kalau kalian lihat bagian bawahnya, di sini ada penggunaan translucent rubber di area tengah, dan ini kalian bisa ngeliat nih teknologi apa aja yang ada di sepatu ini. Dari sisi boostnya yang seperti gue bilang tadi, dan juga di area tengah sepatunya, di sini kalian bisa lihat terdapat plat yang ini berfungsi untuk memberikan kalian springy sensation atau memberikan kalian support untuk bagian torsional kalian guys. And last but not least, buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue tuh sepatu ini fitnya nggak jauh beda dengan apa yang ditawarkan di sepatu Adidas Hadron Volume 7. Buat kalian yang udah seneng sama fit dari sepatu Adidas Hadron Volume 7, kalian samain aja size-nya. Dan buat gue sendiri sepatu ini tuh fitnya true to size. Buat kalian punya kaki lebar, kalian perlu cek dulu di toko, karena seperti yang gue bilang tadi, di area samping sepatunya di sini ada rubber piece yang ini pastinya akan sangat berdampak buat kalian punya kaki lebar. Dan sebenarnya untuk sepatu Adidas Hadron Volume 7 juga dari sisi sizingnya tuh gue banyak dapat info kalau orang kaki lebar nggak terlalu cocok dengan sizing yang ditawarkan oleh sepatu tersebut. Jadi kalian bener-bener harus cek dulu di toko, pastiin kalian dapetin sizing yang sesuai, karena sepatu tersebut sebenarnya punya performance yang menurut gue gokil guys. Dan untuk sepatu ini gue pakai true to size, menurut gue sih aman-aman aja. Dan buat kalian gue saranin juga beli true to size di sepatu ini. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Adidas Hadron Volume 8. Sepatu ini jual dengan harga 2.600.000. Jadi secara harganya nggak ada peningkatan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Terlepas sepatu ini memiliki beberapa improvement dari sisi cushion dan juga salah satu elemen desain yang terbilang cukup unik dengan adanya penggunaan rubber piece di area samping. Gue berharap sepatu ini bisa memiliki performance yang nggak kalah atau bahkan bisa lebih baik dibandingkan dengan sepatu Adidas Hadron Volume 7. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace. Yes, warnanya kok ya agak unik sih sebenarnya, kayak oranye coklat gitu. Kenapa nggak warnanya Clippers ya? Tapi bawahnya bagus sih, neon-neon gini ya. Warna atasnya unik sih, unik banget, eye catching sih. Iya.